Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar, sahabat pembelajar dimanapun semua berada yang kami sayangi dan kami cintai. Kali ini di episode Bincang Pembelajar, saya mampir ke Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum dan HAM dan didampingi oleh seorang asesor yang sangat-sangat mumpuni. Silakan Ibu, perkenalkan diri ke sahabat pembelajar. Halo, salam pembelajar. Saya Dewi Sriandiani, asesor SDM Aparatur Ahli Madya di Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum dan HAM. Oke, jadi saya tepat nih ya kalau saya bertanya soal kompetensi kepada seorang asesor. Karena kan gini, mungkin langsung saja ke topik. Mungkin selama ini kita sudah sering mendengar kata kompetensi. Lu harus ditingkatkan kompetensinya, kompetensi A, B, C. Sebenarnya kompetensi itu apa sih, Bu? Ya, kompetensi itu semua pasti tahu, asal katanya dari kompeten, mampu, kemampuan, ya. Kompetensi, siapa? Jadi pengertian kompetensi itu sendiri kemampuan. Kan kompeten, kemampuan, C-nya apa? Kemampuan, titik. Jadi kompetensi itu adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang yang meliputi pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan sikap atau perilaku yang diperlukan untuk dia bisa melakukan tugas di dalam jabatannya atau dalam melaksanakan pekerjaan. Oke, kemampuan yang harus dimiliki oleh ASN untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya di instansinya terbagi 3, yaitu skill, pengetahuan, dan sikap. Betul? Oke, jadi kompetensi itu Bu hanya satu kompetensi saja atau terbagi dalam beberapa bagian? Kompetensi itu ada 3, kompetensi teknis, 3 ya? Ya, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Ya, kalau kompetensi teknis itu adalah pengetahuan, skill atau keterampilan dan sikap atau perilaku yang bisa diamati, diukur dan dikembangkan spesifik dengan tugas teknis jabatannya. Oke, teknis jabatannya Bu ya? Iya, jadi dia bisa dikembangkan dengan melalui pengetahuan, dengan melalui pendidikan, dengan melalui pelatihan, baik pelatihan teknis, fungsional, maupun pengalaman dia dalam melakukan tugas-tugas teknis. Oke, mungkin saya ambil satu contoh simpel saja, bahwa misalnya nih pembimbing kemasyarakatan. Nah, salah satu contoh kompetensi teknisnya adalah membuat laporan litmas. Betul. Nah, jadi nggak bingung lagi ya kompetensi teknis itu seperti apa. Lebih condong ke pelaksanaan teknis jabatannya, Bu ya. Iya. Kalau yang kedua tadi kompetensi manajerial. Kalau kompetensi manajerial dia pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang bisa diamati, diukur dan dikembangkan di dalam dia memimpin atau mengelola suatu organisasi. Oke. Iya. Dari kata manajer, Iya. mengatur. Dia ada 8 kompetensi. Ada 8. Ada Apa 8. tuh, Bu? Yang pertama integritas, yang kedua kerjasama, ketiga komunikasi, keempat orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, dia harus bisa mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Hafal. Emang nggak salah nih bintang tamunya hari ini. Ini dia tidak harus dimiliki oleh seorang pejabat saja, Bu ya? Iya, semua. Semua ya. Jadi memang ASN. semua ASN itu harus punya kemampuan, bukan harus punya, memang punya kompetensi manajerial, tapi kita belum tahu nih tingkatannya berapa gitu Iya. ya, dalam mengatur dan mengelola ini dan itunya. Iya. Ketiga, kompetensi apa tadi, Bu? Sosial kultural. Saya coba tebak nih. Sosial kultural itu sosial ya, bukan sosio. Sosio itu dari kata sosial. Kultural dari kata buaya. Kok buaya sih? Budaya. jadi lebih cenderung ke bermasyarakat lah, Bu. Iya, masyarakat. Iya, masyarakat yang Bu? majemuk, keragaman budaya itu gimana dia berhadapan dengan mereka-mereka yang berbeda latar belakang. Oke, jadi 3 kompetensi ini saling mendukung, Bu ya. Iya. Bisa nggak kalau bisa? Apakah misalnya 3-tiganya itu pasti tinggi, atau bisa nggak seorang pegawai itu kompetensi teknisnya tinggi, manajerialnya tinggi, tapi dia kompetensi sosiokulturalnya kecil? Ada kemungkinan nggak? Bisa. Oke, nah Ada. yang kecil itu bisa kita tingkatkan. Harus dikembangkan. Itu gunanya penilaian kompetensi. Betul. Sekarang kita pindah ke penilaian kompetensi. Apa itu penilaian kompetensi, Bu? Penilaian kompetensi Iya. artinya membandingkan antara kompetensi yang dia miliki dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Oke, ada standar yang ditetapkan oleh Iya, pemerintah. ada standar nih. Ini kita Iya, tes. Dibandingkan. Ada gap atau enggak? Katanya, Bu, jangan dibanding-bandingin, ntar iri hati. Maaf ya, intermezzo sedikit. Yang menilai adalah asesor dari BPSDM. Yang dinilai adalah pegawai. Iya. Jadi penilaian kompetensi adalah, ulangi silakan.
Pemetaan. Proses membandingkan antara kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Jabatan ini dalam arti jabatan administrasi dan jabatan fungsional ya. Iya. Dibandingkan itu yang dia miliki dengan standarnya. Ketika dibandingkan, ketemu nggak ada gapnya nggak? Atau dia udah sesuai nggak sih? Oke. Gitu, ya? Nanti hasil dari penilaian kompetensi ini itu bermanfaatnya untuk instansi atau untuk yang bersangkutan? Semuanya. Untuk semua? Iya, untuk yang bersangkutan dia bisa punya kesempatan untuk duduk di tempat yang sesuai kompetensi dia. Dia juga bisa sebagai bahan untuk promosi jabatan bukan? Bisa. Bukan? Iya. Bisa. Atau penempatan? Itu yang. Iya. Tapi penilaian kompetensi tidak selalu berarti promosi ya, iya, Bu ya? Betul, enggak. Jangan sampai salah paham bahwa kalau saya habis nilai kompetensi, nilai saya bagus, pasti dipromosikan, enggak juga. Rezeki. Iya, lebih pentingnya adalah untuk pengembangan kompetensi diri. Sebenarnya. Oke, jadi kalau misalnya kita nih, saya nilai kompetensi, keluar hasilnya, itu bermanfaat bagi instansi saya adalah dia tahu ada gap di mana nih pegawainya ini nih, kurangnya apa nih gitu ya. Dan bagi diri saya sendiri, saya bisa tahu, saya ternyata kurang di integritas. Iya. Saya tidak berintegrasi, tidak berintegritas, jadi saya harus tingkatkan integritas saya gitu. Iya, gitu. Ternyata saya kurang kemampuan saya di sosiokultural. Saya harus banyak-banyak bergaul. Cakep. Jadi sahabat pembelajar, saya harap setelah pembicaraan ini nggak bingung lagi nih, penilaian kompetensi itu gunanya buat apa? Karena mungkin pasti banyak orang bingung nih. Iya. Buat apa sih penilaian kompetensi gitu ya? Iya. Buat apa sih di assessment? Nggak juga dipromosikan. Padahal bukan itu. Betul, bukan yang itu penting ya. itu harus dipotret kompetensinya, dipetakan sehingga bisa dapat kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Pengembangan diri. Lebih pengembangan. Kalau misalnya sahabat pembelajar ini dia mendapatkan panggilan untuk mengikuti penilaian kompetensi dari kita, apa saja Bu yang perlu disiapkan oleh yang bersangkutan? Iya. Doa. Yang perlu disiapkan sebenarnya dari jauh-jauh hari, dari sebelum dia dipanggil pun sebenarnya dia udah mempersiapkan diri harusnya. Seharusnya ya. Harusnya. Pertama, kuasai bidang tugas yang memang menjadi tanggung jawabnya. Nah, ya dia harus tahu banget nih apa yang harus dia kerjakan sehari-hari ketika dia dibebankan. Dia kan pasti punya nama jabatan. Nah, itu dia harus ngapain aja itu kuasai betul-betul. Misalnya arsiparis, dia harus paham nih tugas-tugas dia tuh ngapain aja. Iya harus. Sama asesor juga harus tahu dia harus melakukan apa. Karena mungkin masih banyak sahabat pembelajar yang mungkin tidak memahami bahwa tugas saya sebagai abdi negara adalah melaksanakan tugas saya semaksimal mungkin. Tidak hanya sekedar datang pagi pulang sore, atau datang pagi hilang siang pulang sore, atau nggak datang. Itu memang harus ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang kita selama ini memahami tugas pokok kita, itu sebenarnya agak lebih mudah. Karena mungkin banyak yang agak kalau dapat panggilan Penkom mereka panik, Bu. Saya ini mau ditanya apa nih? Apa ya? Gitu. Saya ini mau ditanya apa yang harus saya jawab. Jadi cukup dengan jika selama ini kita memahami tugas kita ya tinggal ketika jawab. udah memahami tugas dan ketika pada saat pelaksanaan asesmennya sendiri maka ceritakan benar-benar semua aja diceritakan sisi terbaik dirinya itu dia nggak usah malu-malu, dia harus terbuka menyampaikan sisi terbaiknya dia itu supaya mempermudah asesor juga untuk melakukan penilaian. Jadi yang dia ceritakan adalah diri ya. Iya, apa yang keburukan, sudah dia kelebihan, lakukan. bukan keburukan orang lain. Itu sesi yang lain sama kawan ya. Sesi makan siang. Jadi jangan malu memberitahukan kekurangan dan juga jangan merasa takut dibilang sombong untuk mengutarakan kelebihan. Bukan begitu? Betul. Begitu bukan? Betul, bukan. Bukan begitu? Bukan. Begitu. Kemudian apa lagi Bu selain itu Bu yang harus disiapkan? Tadi ya, yang pertama jadi diri sendiri itu penting ya. Jadi diri sendiri. Tampilkan diri kita maksimal gitu ya. Sampaikan semuanya dengan kata-kata yang terstruktur, tertata gitu. Kalau memang dia sudah mengisap kerjaan, ketika dia ditanya, pasti dengan mudah dia akan bisa menjawab itu semua, gitu ya. Kalau ada sih persiapan non teknis lainnya sebenarnya ada. Dia cukup istirahat, banyak berdoa gitu ya. Itu harus itu. Air cuci kaki Tetap orang tua. Kemudian Bu, dalam penilaian kompetensi itu ada beberapa tahap sih. Misalnya apakah semua interview atau ada juga mengerjakan? Ya itu tahapannya itu dia disesuaikan dengan jenjang jabatan ya. Metode assessment itu, metode penilaian kompetensi itu ada 3.
metode sederhana, metode sedang, dan metode kompleks. Dia disesuaikan dengan jenjang jabatan. Yang sederhana biasanya untuk Iya. jabatan? Untuk sederhana itu untuk pelaksana, Oke, untuk kroco mumpet kayak pengawas, saya. pengawas, dan jabatan fungsional yang setara. Oke, Nah, kalau di yang- dalamnya ada tes psikologi, kemudian ada wawancara kompetensi, dan paling sedikit satu simulasi. Satu Iya, simulasi. satu simulasi. Itu yang sederhana. Iya, yang sederhana. Yang sedang Yang sedang sama. Ada Untuk psikotes, siapa? ada Untuk siapa ya? wawancara. Sedangnya? Dia untuk pejabat administrator dan pejabat fungsional yang setara. administrator eselon 3 ya sahabat. Eselon kalau nggak 3. tahu ya. Iya. Dia simulasinya paling kurang 2. Dua. Simulasi itu seperti apa sih? Simulasi itu ada macam-macam simulasi itu, ada analisa kasus, Oke. ada diskusi gitu Oh, ya, ada macam-macam intray ya. dan lain-lain, pokoknya banyak. Itu yang milik Simulasi kita itu ya? Yang bisa kita gunakan. Kalau ketiga tadi rumit. Kompleks ya. Kompleks. Dia kompleks. Kompleks, bukan rumit. Kompleks itu ya untuk pejabat pimpinan tinggi. Tinggi. Iya, Apa dia aja lebih sama, hanya simulasinya 3 ya paling sedikit. Oh, bedanya hanya di simulasi. Beda di simulasinya. Lebih banyak simulasinya. Iya. Jadi selama ini penilaian kompetensi itu dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM dari tahun 2016. Iya. Kan pegawai kita ini banyak banget nih. Puluhan ribu deh pokoknya gitu ya. Iya. Ada nggak sih kendala yang paling utama dialami oleh Pemko BPSDM Hukum dan HAM ini, Bu? Kendalanya tentu saja dengan jumlah pegawai yang banyak belum bisa terakomodir semua mereka untuk ikut penilaian kompetensi ya. Tapi menuju ke sana ya. Iya menuju, apalagi ternyata batas waktu berlakunya hasil penilaian kompetensi itu 3 tahun. 3 tahun. Jadi ada yang ini udah habis waktunya, yang itu belum. Nah itu kendala kita dari dulu itu. Tapi itu semakin kesini kita berusaha untuk mencoba melakukan percepatan ya. Kemarin dilakukan percepatan, jadi dilakukanlah membuat metode penilaian kompetensi yang bisa mengukur dengan cepat, hasilnya cepat tapi tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, cakep banget. Jadi dan juga jarak mungkin dulu kan nih belum, sekarang penilaian kompetensi itu masih fisikal atau sudah virtual? Sekarang udah mulai virtual, sejak pandemi ini udah mulai virtual. Akhirnya ya, mau tidak mau. Itu juga jadi salah satu kendala kita ya. Jadi kemampuan penguasaan IT itu nggak semua pegawai miliki gitu, itu kendala banget di kita, sehingga pelaksanaan kadang-kadang menjadi tidak lancar hanya karena itu. Tapi seiring berjalan waktu sekarang ini udah mulai enak banget dilakukan. Iya ya. Oke, jadi sahabat belajar yang awalnya itu adalah fisikal, sekarang sudah beralih ke virtual, sudah lebih gampang. Jadi yang jaraknya jauh bisa kita laksanakan secara bersamaan, tapi terkendala terkadang kemampuan dari pegawainya yang mungkin belum bisa teknologi informasi ya, tapi menuju ke kemampuan yang bagus deh secara selanjutnya. Nah, jika sahabat pembelajar ini dia mau meningkatkan kompetensinya, baik secara mandiri ataupun dari instansi. Kita sekarang bicara soal mandiri dulu, karena itu yang bisa kita lakukan dari sekarang kan. Iya. Ada nggak info atau saran atau tips bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi diri secara mandirinya? Jadi ketika seorang pegawai tahu gitu ya kompetensi yang dia miliki itu apa. Nah ini penting banget teman-teman untuk tahu kompetensi apa aja sih yang harus dimiliki oleh kita gitu ya. Bisa dilihat di Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017. Di sana bisa dilihat kompetensi apa yang harus dimiliki. Berikut ada level kompetensinya, ada indikator perilaku yang harus dipenuhi. Kalau kita udah memahami itu, kita seperti berkaca, oh saya sudah di level mana sih gitu ya. Tahu diri sendiri Tahu kemampuan nih, ya. ternyata Soalnya nggak ini tahu yang diri ya. ternyata ini yang harus saya kembangkan gitu kan. Nah itu Badan saya kembangkan. Nah itu kembangkan meningkat gitu ya, supaya kompetensinya meningkat. Ya caranya banyak. Belajar sendiri bisa, bertanya, sharing informasi itu bagus. Ini banget. koneknya ke Korpu. Itu dia. Iya kan? Iya, Jadi bisa belajar sendiri dari buku, ikut webinar, terus community group. Betul. Pembimbing kemasyarakatan bisa bergabung sama pembimbing kemasyarakatan di Indonesia lainnya, belajar, arahan pimpinan, seminar, webinar, ya kan dari situ. Saya Duta Korpu 2021 sahabat pembelajar. Jadi tetap bisa dilaksanakan secara mandiri. Iya. Kalau dari instansi mungkin pengembangan kompetensinya setelah didapatkan penilaian kompetensi tersebut, Iya. pelatihan ya. Nggak cuma pelatihan sih, kemampuan coaching, mentoring dari atasan, juga ya. penugasan kepada bawahan itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa mengembangkan kompetensi. Itu setelah didapat dari hasil Penkom atau
Tidak harus ada idealnya penilaian memang sih. harus Penkom, tapi mungkin atasan bisa menilai sendiri ya Oke, sebetulnya. baik, iya. Bisa melihat kalau dia mampu mengamati gitu, melihat kemampuan bawahannya ada yang kurang maka lakukanlah itu. Oke, cakep. Jadi kalau kita ambil garis simpelnya, kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh pegawai. Ya. Ya kan? Itu aja. Nah, untuk tahu kompetensi dia ini sudah sesuai dengan standarnya belum, dinilai. Hasil dari penilaian ini digunakan oleh instansi dan oleh para pegawai untuk meningkatkan diri sendiri. Kalau instansinya mungkin memberikan strategi-strategi pengembangan kompetensi pegawai ya. Dan juga pengembangan penilaian kompetensi ini tidak harus selalu identik dengan promosi. Jadi jangan salah paham. Dalam persiapan untuk penilaian kompetensi itu tidak perlu banyak-banyak. Pahami diri sendiri dari pelajaran dan pahami pekerjaan. Jadi setelah 2 abad kita ngobrol, ada nggak setelah ibu itu banyak menilai kompetensi pegawai, saran-saran buat sahabat pembelajar nih untuk meningkatkan kompetensi mereka semua? Monggo, kameranya di sana, Ya Bu. itu tadi. Tiap pegawai itu harus mau untuk belajar, tidak malu untuk bertanya dan mau sharing ketika dia punya kemampuan. Ya, jadi saling berbagi ilmu itu juga bagus untuk meningkatkan tidak hanya kompetensi diri tapi juga kompetensi orang lain. Mau belajar, tidak malu bertanya. Jangan malu belajar, tidak mau bertanya. Itu salah. Iya. Saya selama ini pakai yang itu. Malu belajar, tidak mau bertanya. Itu yang susah. Itu dia begini. Nggak mungkin banget. Bu, makasih banyak waktunya. Semoga bincang-bincang kita ini bisa memberi informasi bermanfaat bagi sahabat pembelajar terkait penilaian kompetensi dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bekerja sehingga kompetensi diri dan pelaksanaan tugas pokok di kita sebagai ASN itu dapat meningkat. Oke, Bu, udah, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Dadah.